begitu pertama kali dengar soal kabar ini, gimana perasaan ibu? Apa reaksi ibu saat itu? Ya takut ya, kayak ya histeris ya, pasti ya heboh ya, sendiri gitu, kayak ini beneran, kayak masih nggak nyangka gitu lah. Ya gimana sih, pasti kan kayak orang kesambar petir lah ya, campur aduk, berantakan semua gitu. Ibu posisinya lagi di mana Bu waktu itu? Kerja di luar ya, jadi TKI. Iya. Langsung ke rumah waktu itu? Waktu itu di bulan Maret, itu kan kejadian bulan Maret, bulan April baru bisa pulang ke sini. Ya udah, bulan April ke sini itu cari sih. Tetap nyari, dan itu nyari sama pelaku ya. Dia selalu ngikut kemanapun, aktivitas kemanapun nyari tuh, ada informasi dimanapun dia ikut. Iya, Ibu maaf, ini kan pelakunya ini adalah ayah tirinya. Iya. Semasa hidup tuh Alvaro dekat nggak sih sama ayah tirinya? Deketnya sekedar gitu aja sih ya, karena kan itu kan sebenarnya pisah udah lama ya. Pisah udah lama. Terus karena dia orangnya temperamen dan dia tidak bisa menerima anak-anak, jadi saya memutuskan untuk pisah. Nah karena dia tuh tadinya duluan yang ngajakin pisah. Saya juga udah capek pertahanin. Terus akhirnya saya mutusin pisah, makanya saya pergi. Nah dia nggak mau, ternyata dia nggak mau pisah beneran. Akhirnya dia mendekatin diri sama anak-anak lagi. Dia kesini sering main kayak gitu. Nggak tahu kalau akan terjadi hal seperti ini. Tahun berapa Bu pisah sama? Dari 2024, di bulan Maret April lah ya, setelah dia ulang tahun kayaknya itu di bulan April, karena Desember 2023 kita baru menikah tuh. Tapi selama ini nggak ada tanda-tanda kekerasan? Gak ada, pas kita sama-sama aja itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, kan kerja atau apa, dia cemburu. Selama ini perlakuan ayah Alvaro pelaku ke ibu tuh gimana sih? Ya dia pengen banget kayak balik lagi aja gitu, cuma aku belum, nggak mau, kayak udah nggak bisa karena dia nggak bisa terima anak-anak. Tapi setelah itu dia baru mau terima anak-anak setelah saya mutusin untuk nggak balik lagi gitu. Tapi sempat melakukan kekerasan ke ibu? Dulu iya, cuma karena dipikir dulu kan nggak pernah mau bilang sama orang tua karena kan itu masalah rumah tangga sendiri ya kan. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu coba siapa yang mau hidup sama orang kayak gitu. Nah nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma bercanda, nggak akan terjadi. Soalnya nih anak lu lagi sama gue, ternyata dia lagi jajan, main. Ya aku pikir nggak mungkin lah ya kan dia culik kayak gitu. Itu main fisik sering Bu, main kekerasan tiap hari? Pokoknya orang itu nggak bisa diajak debat, nggak bisa diajak tukar pikiran, harus ikutin pikiran dia. Sedangkan dia maaf ya udah berumur, saya terima dia apa adanya. Udah nggak kerja, pertama kerja saya sendiri yang bikin usaha semua segala macam sama dia, tapi saya selalu bilang ke semua orang kok dia yang kerja, dia nafkahin. Berarti nafkah Alvaro selama ini full saya. Iya. Makanya kalau saya nggak kerja kayak gimana? Iya. Pelaku nggak kontribusi apapun untuk kehidupan Alvaro? Awalnya dia kerja, kita ada usaha juga kecil-kecilan. Terus karena dia udah berumur, dia udah nggak diterima kerja dimanapun, ya kan? Dia udah kerja, akhirnya dia gojek Maxim. Tapi seberapa sih, ya kan? Maxim itu kan kayak Shopee, nggak kayak yang lain gitu kan. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Ya dari itu aja buat dia sendiri, nggak ada. Seberapa sering dapat ancaman? Itu satu kali sih, satu kali doang di tahun, karena kan udah pisah lama. Dia mau, ayo dong balikan beb, saya nggak tahu mau hidup sama siapa lagi kalau nggak sama kamu gitu. Ya nggak bisa gitu kan. Ya udah kayak gitu sih. Kemarin kan juga
pas balik ke sini berusaha bilang kan, maksudnya lu cari Alvaro nih sampai ketemu, kita pasti balikan gitu. Ternyata kan Alvaro sama dia ya digituin, ya gitulah Mbak ceritanya. Dari keluarga pelaku ada yang sempat ngobrol sama Mbak belum? Belum ada sama sekali. Adik-adiknya juga berarti? Belum ada sama sekali. Itu kunci. Kalau mau tahu yang saya dipukulin itu ada adiknya dia. Adiknya yang ditembak. Oh. Mereka datang ke rumah semua itu waktu itu. Jadi sampai sekarang belum ada itikat baik dari pelaku maupun keluarga untuk datang ke rumah. Belum ada itikat baik untuk datang ke rumah minta maaf atau apa. Secara kan dia tahu ya masalah pembuangan mayat itu ya. Harusnya dia komunikasi sih ya. Tapi tadi saya chat adiknya juga mau ketemu, belum sempet karena kan tadi hari ini full banget ya kan. Besok juga kemungkinan mau ke TKP kan, tempat penemuan Alvaro. Jadi belum sempet nemuin. Dia masih tinggal di sana apa enggak sih? Siapa? Adiknya itu yang ditunjuk. Tadi sih saya chat ya, dia bilang lagi di Tangerang di rumah orang tuanya ya. Mbak tadi kan sempat dengar yang waktu ngobrol sama saksi pelapor itu, Mbak tadi itu Mbak sempat nelfon pelaku ini dan dia lagi ngos-ngosan itu. Waktu itu kejadiannya di hari apa? Itu di tanggal 5 Maret itu kan dia masih main kesini karena kan saya video call intens ya sama anak saya ya. Video call dia entah lagi main tak, pokoknya di rumah, kalau di rumah video call. Itu di tanggal 6 Maret kan bingung mau hubungin siapa, orang rumah udah pada nyari semua. Saya telepon dia lah ya kan, Beb tolong ke rumah dulu, si Alvaro hilang kan gitu ya. Karena dia tuh kalau misalnya saya yang nyuruh mau apa aja gitu ya kan. Akhirnya dia ke rumah itu, saya juga baru sadar tuh, oh iya waktu itu dia ngangkat telepon dalam kondisi ngos-ngosan ya kan. Atau mungkin dia lagi habis eksekusi Alvaro, udah gitu sih. Mbak waktu tahu akhirnya dia tuh bunuh diri itu gimana? Sebenarnya kayak ya shock aja, nggak terima ya. Kenapa dia harus mengakhiri hidup setelah dia kayak gini gitu? Karena gak nyangka loh dia bantu kita ya kan, bantu banget. Ada yang bilang di Bekasi, ada yang bilang di mana. Itu saya cari loh sama dia. Saya cari sampai kemanapun itu. Berarti kan dia kayak ngeledek ya kan, dia tahu tapi dia ya udah nggak ngerti lagi deh sama dia, kayak gitulah, nggak habis pikir ternyata dia gitu. Mungkin harapan untuk kasus ini seperti apa Mbak? Harapannya ya semoga cepat selesai aja sih ya, tes DNA-nya, hasil tes DNA-nya keluar. Kalau emang itu Alvaro, ya mau kita makamin dengan selayaknya, gimana ya, ya mau yang terbaik lah. Udah mencoba ikhlas, udah terjadi berat sebenarnya, cuma mau gimana, harus tetap bertahan karena masih ada satu anak lagi kan. Ibu kalau diberi kesempatan untuk kembali berbicara dengan Alvaro, apa yang ingin Ibu sampaikan? Wah, nggak akan aku tinggalin sih, dijagain sih. Nggak akan, mungkin nggak akan terjadi hal-hal yang begini. Ya andai aja bisa diulang kan, tapi kan nggak bisa. Itu sih. Mbak, tapi kalau untuk kedepannya sekarang ini kan apa masih akan lanjut bekerja lagi Untuk saat ini enggak, karena anak kan tinggal satu, butuh ke aku juga kan, malah jadi tambah takut, was-was gitu. Kayak lebih kayak sekarang itu orang terdekat aja nggak bisa dipercaya ya kan. Gimana apalagi ini perempuan, nggak mungkin, kayak jadi lebih takut aja, nggak berani lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.